Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menjenguk para korban judi online. Total ada sebanyak 172 pasien korban judol dirawat di RSCM Jakarta Pusat karena kecanduan berat hingga depresi. Di antara 172 pasien judi online yang melakukan perawatan, 126 orang diantaranya merupakan pasien rawat jalan, sedangkan 46 pasien lainnya menjalani rawat inap. Para pasien merupakan masyarakat produktif, yakni dengan rentan umur 18 hingga 35 tahun dengan status bekerja, bukan pengangguran. Angka ini mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibanding 2023. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berencana akan melanjutkan Satgas dengan sejumlah menteri terkait meliputi bantuan sosial, lapangan pekerjaan bagi korban, hingga pemberdayaan sosial lingkungan ekonomi bagi keluarga. Masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. Sehingga saya mengajak seluruh pihak, ayo kita bahu-membahu mengatasi ini, dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini. Karena ada kerusakan otak juga, sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain judi. Lalu karena ada pikiran yang salah, dia seperti tidak terkontrol untuk bermain judi, ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku. Dan juga karena ada kerusakan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku, maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation. Jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilakunya. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkom DG menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhir ya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom Digi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan,
payment system, marketplace maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, selain bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komdiji Mutia Hafidz juga bertemu dengan Jaksa Agung. Selain membahas sinergitas antara Kemenkomdiji dan Kejaksaan Agung, pertemuan juga membahas penanganan judi online. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung selama 1 jam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan sore tadi. Mutia mengatakan pertemuan keduanya membahas kolaborasi Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberantasan judi online. Mutia menyebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasanya minta pendampingan terkhusus tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar, tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga kewajiban dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pencegahan judi online juga akan secara masif dilakukan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya akan menyediakan jaksa pengacara negara dan juga akan memberikan pendampingan, pembuatan legal opinion dan hal bersifat keperdataan lainnya. Kami dari bidang datu, di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan opinion dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian dalam memberantas judi online. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.